Oke, jadi bukan cuma untuk estetika tapi ada untuk kesehatannya juga ya dok ya dari rinoplasti ini? Iya, ada yang fungsi fungsionalnya itu, yang tadinya tidak bisa nafas atau nafasnya sangat terbatas atau suka mampet gitu saat kehidupan sehari-hari. Tentu saja tidak bisa saat pertama kali perban dibuka dia sampai nangis gitu. Aduh dok, saya seumur hidup baru sekarang nih saya bernafas selega ini. Hai Besti, kembali lagi di Behind Beauty Podcast, ruang ngobrol seru seputar dunia estetik dan rekonstruksi dengan para ahlinya. Kali ini kita kedatangan dokter spesial yang udah expert banget di bidang operasi hidung, yaitu rinoplasti. Hai dok, boleh perkenalan nih dok, spesialisasinya apa dan kenapa dokter tertarik untuk ngambil bidang rekonstruksi hidung nih dok? Oke, halo, perkenalkan saya Dr. Tasya, dan saya Dr. Tasya Anggraita, spesialis bedah plastik rekonstruksi, subspesialis estetik lanjut. Nah, saya ini di Plastik Klinik memang sudah lumayan lama ya, termasuk dokter-dokter lama di sini gitu. Dan saya memang sebagian besar operasi saya memang fokus ke arah rinoplasti, seperti itu. Oke dok, nah karena dokter kan udah lama banget nih dok di bidang rinoplasti. Nah boleh nggak sih dok dijelasin gitu untuk aku dan mungkin basic-basic nih yang masih awam sama rinoplasti, sebenarnya rinoplasti itu tindakannya apa aja dok? Oke, jadi yang namanya rinoplasti itu memang bahasa awamnya memang operasi hidung ya. Nah, operasi hidung itu kan memang banyak ya. Yang namanya hidung pasien itu kan tidak semuanya ingin mancung ya. Yang memang salah satu fungsinya itu memperbaiki bentuk hidung, yang namanya kurang mancung kita mancungkan. Tapi selain itu juga ada yang berbagai macam, dari rekonstruksi, dia dari untuk memperbaiki fungsional, misalnya pasien-pasien yang mungkin nafasnya kurang lancar sebelah gitu, nah kita perbaiki gitu. Atau juga pasien-pasien yang mungkin hidungnya terlalu tinggi atau terlalu mancung, nah itu kita turunkan. Jadi luas sekali namanya operasi rinoplasti atau operasi hidung, tergantung dari indikasi atau keluhan pasien itu sendiri gitu. Oke, jadi sebenarnya rinoplasti ini bukan cuma buat mancung ya dok, tapi lebih kompleks daripada itu ya dok? Kompleks, kebutuhan dari masing-masing orang itu beda-beda gitu. Mungkin ada yang kulitnya tebel gitu ya, itu nggak melulu kita mancungkan, mungkin kita tipiskan kulitnya atau kita simetrisasi hidungnya agar penampilannya lebih baik lagi gitu, secara proporsi lebih baik seperti itu. Oke, jadi bukan cuma untuk estetika tapi ada untuk kesehatannya juga ya dok ya dari rinoplasti ini? Iya, ada yang fungsi fungsionalnya itu, yang tadinya tidak bisa nafas atau nafasnya sangat terbatas atau suka mampet gitu saat kehidupan sehari-hari. Tentu saja tidak bisa berfungsi secara maksimal ya. Kita yang namanya kita bicara, kita tidur itu kan membutuhkan fungsi nafas yang baik ya, sehingga kita perbaiki saluran nafasnya seperti itu yang mungkin tersumbat, sehingga dia bisa bernafas lebih baik lagi. Oke, nah dok, aku juga penasaran nih dok, sebenarnya kan banyak nih dok di bidang rekonstruksi ya dok, banyak banget bidangnya. Nah sebenarnya apa sih dok yang akhirnya bikin dokter tertarik untuk akhirnya milih bidang rinoplasti ini dok? Oke, jadi memang dulu nggak sengaja sih kecemplung ya sebenarnya. Waktu awal-awal saya praktek, memang waktu itu saya diajak sama dokter senior saya untuk mengikuti course rinoplasti di Rusia waktu itu gitu, karena memang saya sangat berguru ya sama beliau, saya ikutin gitu. Waktu itu belum tertarik tuh sama rinoplasti. Nah, sampai sana itu baru membuka mata saya gitu tentang dunia rinoplasti, karena memang sangat kompleks ya. Bahkan rinoplasti itu sendiri, hidung yang semungil itu tuh dibicarakan selama 5 hari berturut-turut gitu, sehingga bahan bahasannya pun juga banyak sekali dengan berbagai macam teknik ya, berbagai macam hidung dan problematikanya di dunia itu. Nah, itu benar-benar membuka mata saya untuk saya ingin mempelajari rinoplasti dengan cara yang benar gitu. Bukan hanya mungkin kita pasang implan untuk sekedar memperbaiki bentuk, namun kita mengandalkan dari benda asing atau bentuk silikon implan itu ya, tapi kita mempelajarinya bagaimana cara memperbaiki struktur,
dan fungsi sekaligus seperti itu dengan teknik-teknik terkini yang sudah dipelajari di dunia ini. Nah, dari situ saya penasaran, saya juga menerima pasien-pasien rino akhirnya, dan akhirnya entah kenapa mungkin juga takdir ya, bahkan setelah dari situ pasien-pasien yang datang ke saya terutama ya masalah hidung gitu. Jadi saya mungkin juga sudah diarahkan mungkin yang sama yang di atas ya untuk mempelajari lebih lanjut dan serius ke arah rinoplasti gitu. Oke, berarti yang jadi pemicu ketertarikannya itu dari dokter yang datang diajak seperti itu. Iya, karena waktu itu saya benar-benar masih buta ya, namanya dokter bedah plastik baru lulus, tidak tahu, mungkin belum tahu nih mau fokus di mana gitu. Saya langsung dicemplungkan ke seminar yang untuk expert rinoplastinya itu gitu, sehingga membuka mata saya dan ingin mempelajari lebih lanjut gitu. Oke, menarik banget ya dok ya. Nah dok, aku juga penasaran nih dok, kalau misalkan ada pasien yang mau datang untuk rino nih dok, itu biasanya proses awalnya seperti apa dan apa aja yang harus dipersiapkan dok? Oke, untuk pasien mau rinoplasti ya pertama memang konsultasi dulu ya. Kita di sini ada konsultasi online maupun konsultasi offline. Tapi kalau misalnya untuk rinoplasti yang mungkin kasusnya agak lebih kompleks, saya sarankan untuk datang karena tidak hanya saya harus lihat, tapi saya harus pegang. Saya harus periksa bagian dalam hidungnya, terutama untuk pasien-pasien yang mengeluh memang kesulitan bernafas, ya problemnya fungsional seperti itu, saya harus periksa secara teliti gitu. Kita periksa, kita lihat bentuk tipnya, tidak sekedar dia pesek atau mancung, tapi banyak sekali yang harus kita pertimbangkan. Bagaimana bentuk tulang hidungnya, bagaimana bentuk tulang rawan hidungnya bagian tip, bagaimana ketebalan atau ketipisan dari struktur hidungnya gitu. Karena beda daerah di Indonesia pun juga beda-beda tuh karakteristik dari hidung pasien sendiri. Indonesia kan banyak suku bangsanya ya, banyak karakteristik bentuk hidungnya gitu. Nggak seperti mungkin kita di Korea, mungkin bentuk hidung Korea tuh ya seperti itu aja. Tapi kalau di Indonesia tuh benar-benar sangat diverse ya, kita banyak sekali bentuk. Makanya saya harus pertimbangkan dari suku mana, terus juga dari bentuk hidungnya, dari overall penampakan wajah secara keseluruhan itu seperti apa, sehingga kita bisa merancang treatment plan-nya gitu. Teknik operasi akan saya gunakan apa, apakah ada teknik yang lain yang perlu atau bahan yang lain yang saya butuhkan gitu. Nanti muncul rekomendasi, biasa rekomendasinya apakah ini cukup rhinoplasty, misalnya rhinoplasty pakai double ear cartilage, atau hanya single ear saja, atau butuh rhinoplasty yang lebih kompleks lagi memakai rhinoplasty dari rib cartilage atau rhinoplasty iga. Jadi semuanya itu open for discussion. Kita dengarkan dulu keluhan-keluhan pasien, sebenarnya yang dikeluhkan itu apanya. Kalau misalnya dia tidak mengeluhkan yang macam-macam, misalnya cupingnya besar tapi dia tidak mengeluh tentang itu, saya tidak saya sarankan alarplasti gitu. Jadi saya benar-benar berangkat dari keluhan-keluhan pasien ya, di mana pasien itu mengeluh dan gimana ingin mengimprove bagian mananya, atau ada keluhan-keluhan misalnya keluhan problem fungsional. Nah itu saya dengarkan dan akhirnya kita diskusikan treatment plan selanjutnya berdasarkan anamnesis pertemuan itu gitu. Jadi kompleks juga ya sebenarnya, nggak sekedar bertemu lalu habis itu operasi gitu ya, enggak. Oke, berarti kan tadi banyak nih dok yang akhirnya dianalisis ya dok, ada tipnya, bagaimana bentuk hidungnya, bagaimana ketebalan kulitnya gitu. Itu akhirnya nanti akan menjadi teknik penentu dari rinoplastinya ya dok? Iya, karena setiap pasien pun juga tidak bisa disamakan, nanti hasilnya mungkin sama satu sama lain, nggak seperti itu. Kita banyak pertimbangannya. Kalau dibutuhkan juga butuh pemeriksaan penunjang ya, mungkin butuh pemeriksaan ronsen ataupun sampai CT scan atau MRI. Jadi semuanya kompleks dan tidak bisa disamaratakan antara satu pasien ke pasien yang lain gitu. Oke, nah dok, ini juga paling banyak nih dok ditanyain. Biasanya kan orang-orang yang dengar operasi hidung kan langsung sentimennya ntar hidungnya kelihatan palsu nih dok. Nah itu bagaimana nih dok tanggapannya? Ya sebenarnya kalau saya pribadi itu memang saya sejalan ya dengan tagline Plastetic, enhance your quality of life. Jadi enhance itu bukannya merubah ya, kita mengenhance apa yang sudah ada, menjadikannya tampak lebih baik, bukannya merubah secara 100% penampilannya menjadi seperti orang lain. Penampilannya misalnya suku Jawa gitu, yang benar-benar pesek di seluruh keluarga juga bentukannya seperti itu, tiba-tiba menjadi seperti Arab atau seperti orang bule gitu kan nggak make sense ya.
itu juga menyalahi ya suku dan identitas dia sendiri gitu. Makanya saya juga tidak suka dengan misalnya yang terlalu drastis perubahannya, sehingga tampak menjadi lebih palsu ya. Kalau misalnya orang dia suku Jawa kok hidungnya seperti bule, nah itu kan nggak cocok ya di wajah ya secara proporsi. Nah makanya saya memang lebih ke enhance secara natural gitu. Kita hanya merubah menjadi lebih baik ya, merubah menjadi lebih baik namun tampak natural gitu, tidak merubah identitas asli atau dari merubah sampai sukunya sampai tidak dikenali ini dari suku mana gitu. Kita tidak seperti itu, kita hanya mengenhance bentuk natural rhinoplasty, jadi enhancing natural rhinoplasty gitu. Oke, nah mungkin karena tadi juga sebelum akhirnya rino ada proses dulu ya dok ya, ada analisisnya dulu ya dok. Betul. Ada juga nih dok pertanyaan, banyak juga ditanyain apakah abis rino akan bikin nafasnya jadi susah nih dok? Oh iya ya. Untuk itu memang sebenarnya sih tidak ya, karena memang yang namanya rhinoplasty ya sesuai tergantung dari keluhannya. Misalnya keluhannya nafasnya susah ya kita buat menjadi lebih lancar gitu, atau misalnya nafasnya lancar ya jangan sampai menjadi lebih tidak lancar ya, itu berarti ada yang salah dengan operasinya gitu. Kita tujuannya itu adalah memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki bentuk penampakan, tapi juga harus mengenhance kualitas hidupnya gitu. Jangan sampai setelah operasi hidung malah kemunduran dong kualitas hidupnya kan, kita juga nggak mau seperti itu. Makanya banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dan juga mungkin kalau misalnya setelah operasi agak nggak lancar itu mungkin proses pemulihan mungkin ya. Di awal-awal memang ada proses bengkak ya, proses edema yang dimana mungkin kesannya agak mampet di dalam gitu. Itu hanya proses penyembuhannya, karena kan wajar ya kita setelah operasi pasti bengkak. Jalan nafas juga mungkin sedikit berpengaruh ya, bengkak dari jalan nafas di bagian dalam. Namun seiring dengan perubahan, berjalannya waktu, penyembuhan itu akan semakin berkurang dan mendapatkan pernafasan yang lebih baik lagi harusnya, jangan lebih buruk gitu. Jadi mungkin banyaknya mitos-mitos yang beredar nih harus kita klarifikasi gitu ya dok ya. Iya, itu bukan tujuan kita. Dari sekian banyak pasien yang rino di dokter Tasya nih, ada nggak sih dok satu momen dari pasien yang nggak terlupakan dok? Ya sebenarnya banyak sekali ya pasien-pasien saya yang benar memang keluhannya memang dari kecil memang dibully, mohon maaf, dengan bentuk hidung yang seperti itu ya. Terus juga mungkin pasien yang agak selama hidupnya tidak pernah bernafas lebih enak gitu daripada setelah operasi. Nah itu sampai saat pertama kali perban dibuka dia sampai nangis gitu. Aduh dok, saya seumur hidup baru sekarang nih saya bernafas selega ini. Nah itu ada, jadi momen-momen itu yang berkesan. Dan juga sebagai bonusnya penampakan pasien jauh lebih baik ya, sehingga juga lebih mengenhance kualitas hidupnya. Nah itu membuat saya lebih terharu dan memacu saya untuk lebih memberikan yang terbaik lah. Kita rutin mengupdate ilmu ya, dan juga kita harus memberikan yang terbaik kepada pasien-pasien kita gitu. Jadi perasaan dokter ini nggak cuma melihat pasien yang akhirnya rasa percaya dirinya muncul kembali, tapi lebih kayak terharu juga ya dok ya, ada momen-momen kita ikut senang ya dengan perubahan pasien, perubahan positif tentunya ya, tentunya agar kualitas hidupnya juga lebih baik lagi ke depannya. Wah luar biasa banget ya dok untuk obrolan kali ini, banyak banget insight-nya. Aku pun yang orang nggak tahu tentang rino nih ya dok, akhirnya terbukakan sedikit gitu ya dok. Ya ternyata banyak juga nih mitos-mitos yang memang itu hanya sekedar mitos gitu ya dok. Nah sebelum kita akhiri episode hari ini, Mintik punya kejutan untuk basic semua. Ada satu pertanyaan yang misalkan basic jawab nih akan menerima hadiah dari kita berupa voucher untuk estetik dan juga surgery. Pertanyaannya yang pertama, apa yang buat dokter Tasya memilih dan fokus di bidang rhinoplasty? Nah basic boleh tulis jawabannya di kolom komentar. Siapa tahu kamu nanti yang beruntung ya. Nah aku juga mau say thank you juga nih dokter Tasya untuk waktunya hari ini dan untuk sharingnya yang memang insightful. Untuk teman-teman juga nih, untuk basic yang masih penasaran ingin tanya-tanya seputar rino, boleh langsung visit ke Instagramnya dokter Tasya @drtasya. Teman-teman juga bisa cek informasi lengkap soal rhinoplasty di Plasthetic Clinic.
Sekali lagi terima kasih buat semua basic yang udah nonton dari awal sampai akhir podcast ini dan udah dengerin Behind Beauty Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekali lagi happy 6th anniversary Plastic Clinic. Plastic Clinic enhance quality of life.